Siapa anak Tuhan? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, 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 is the best. Nah, berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita hari ini bersama Kak Anda, kelas Ma, dan pembawa khotbah kita ada Aman DM Nenggolan, pembawa dua syafaat dan mata kita ada Kak Lasma, dan di multimedia kita ada Bang Franky. Nah, untuk itu adik-adik, udah siap memulainya? Mari kita berdoa sejenak. Berdoa kita mulai. Amin. Adik-adik masih semangat tentunya ya? Mari kita angkat lagu pujian kita, lagu Mas Sekolah Minggu, dan dilanjutkan dengan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is well. Sekolah Minggu HKBP Golas Mirohadoi Aidi Arahon Tuhan Tari Rohana Meton. Sekolah Minggu ingat mai Hodo Anggatina Posoi Atong Arahon Madongani Yesus Tuhan tai. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Bagaimana adik-adik semuanya? Masih semangat pastinya ya? Pasti dong. Nah, sebelum kita mendengarkan ayat hafalan kita minggu ini, mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is well. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, masih semangat puji Tuhan? Masih dong tentunya ya. Yuk kita dengarkan ayat hafalan untuk minggu ini, yang tertulis dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, itu dia jadi ayat hafalan untuk minggu ini. Ya, untuk minggu ini deh, masih terusnya ayat hafalan sama jadi untuk orang kecil dan orang besar. Jadi tetap semangat ya menghafal ayat hafalannya, dikirim ke orang masing-masing. Ya, jadi selamat hari Minggu. Bagaimana adik-adik? Masih semangat tentunya ya? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita, Sekolah Minggu Paling Yahud. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud, Sekolah Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah Minggu Paling Yahud.
La 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 la. Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi kita di ibadah online sekolah minggu. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini? Kalau sudah siap, tolong disiapkan Alkitabnya ya adik-adik, biar kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari Minggu yang indah ini, di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, anak sekolah minggu yang melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami percaya, biarpun ibadah kami secara online, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan membimbing adik-adik sekolah minggu supaya lebih semangat dan rajin lagi untuk mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan, hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami sampaikan bisa didengar dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan kami dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, biar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari Minggu yang indah ini dalam ibadah sekolah minggu tanggal 20 Februari 2022. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-15. Adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya demikian bunyinya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Adik-adik sekolah minggu, saya ulang sekali lagi. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dimanapun berada, nats firman Tuhan kita pada hari Minggu ini adalah merupakan nasihat Paulus kepada jemaat Tesalonika ketika itu, yang Rasul Paulus mengajarkan di Tesalonika yang berlatar belakang orang Yunani, di mana mereka menjadi pengikut Kristus yang setia mengikuti pelayanan Paulus. Tetapi kemudian Paulus harus pergi meninggalkan mereka ketika banyak orang yang tidak suka melihat pengajaran Paulus, karena mereka atau Paulus difitnah telah mengajarkan ajaran-ajaran atau difitnah sebagai pengkhianat, karena ada pemberitaan raja lain selain daripada ajaran raja
Yahudi yang ada di Tesalonika ketika itu. Tetapi adik-adik sekolah minggu, karena situasi yang mendesak, akhirnya Paulus meninggalkan kota Tesalonika secara diam-diam, dan akhirnya jemaat yang ada di Tesalonika mengalami kesulitan untuk mengikuti ibadah-ibadah, mengikuti ajaran-ajaran Paulus. Tetapi anak buahnya, anak didiknya Paulus, Timotius, disuruh untuk mengamati, melihat jemaat-jemaat yang ada di Timotius, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya. Tapi Timotius mengatakan kepada Paulus, mereka yang dididik oleh Rasul Paulus tetap setia kepada Kristus, walaupun tidak sebebas atau seperti ketika Paulus ada di kota Tesalonika ketika itu. Intinya adik-adik sekolah minggu, biarpun Paulus telah meninggalkan kota Tesalonika, jemaat yang ada di Tesalonika tetap setia mengikuti ajaran Kristus, tetap setia mengikuti ajaran Paulus, tetap setia mendengarkan nasihat-nasihat Paulus. Nasihat-nasihat inilah firman Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menekankan kepada jemaat supaya mereka memiliki keteguhan iman di tengah lingkungan yang tidak menerima ajaran tentang Yesus Kristus. Terus bagaimana cara mereka untuk bisa bertahan di tengah lingkungan yang tidak bisa menerima ajaran Kristus? Cara mereka supaya bisa bertahan adalah memperbaiki hubungan antar sesama lingkungan, memperbaiki relasi jemaat dengan dirinya sendiri. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, jangan dibalas dengan kejahatan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, sama aja akan menambah masalah baru. Tetapi apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kebaikan dibalas dengan kebaikan. Karena itulah satu-satunya jalan untuk memperbaiki, supaya orang yang tidak suka kepada kita, supaya orang yang tidak suka kepada ajaran Kristus akan suatu saat akan mengerti, dan kita pasti mampu untuk melakukannya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini Gospel KSB mengalami secara nyata di lingkungan kita. Ajaran Kristus telah hadir di Gospel KSB. Jemaat-jemaat Gospel KSB melakukan ibadah di lingkungan kita. Tetapi orang-orang yang tidak suka keberadaan kita, tidak suka mendengarkan atau ada ajaran Kristus selain ajaran mereka di tempat mereka, mereka tidak memperbolehkan kita untuk beribadah. Ini salah satu contoh tantangan buat kita. Bagaimana cara kita biar bisa suatu saat kita beribadah di lingkungan kita. Tentunya sama seperti ajaran Rasul Paulus di Tesalonika. Kita harus memperbaiki diri. Kita harus memperbaiki relasi dengan lingkungan.
relasi dengan tetangga, warga-warga yang tidak seiman dengan kita, supaya mereka mengerti bahwa kita, ajaran Kristus adalah kasih yang paling diutamakan. Nah, maka itu adik-adik sekolah minggu, mungkin adik-adik juga mengalami seperti itu di dalam lingkungan sekolah. Karena orang yang tidak seiman dengan adik-adik mungkin diejek, oh itu agamanya Kristen, oh itu pengikut Kristus. Kita harus semangat, tidak boleh surut. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus adalah didasari kasih yang paling diutamakan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memberikan kebaikan yang terbaik walaupun mereka berbuat jahat terhadap kita semua. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan, bahwa adik-adik sekolah minggu adalah harus bertekad bahwa aku ini adalah anak baik. Sama halnya dengan topik minggu kita buat anak-anak sekolah minggu, aku anak baik. Tapi setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yang tadinya tidak baik harus jadi baik, harus jadi rajin, tidak membantah apabila disuruh sama kakak-kakak sekolah minggu, orang tua di rumah. Harus rajin, harus berbuat yang terbaik, biar Tuhan senang terhadap adik-adik. Tuhan akan memberikan apa yang adik minta apabila itu adalah yang terbaik buat adik-adik saudara semuanya. Untuk itu adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Semoga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bisa kita laksanakan, bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Tuhan akan senang. Bukan hanya Tuhan yang senang, tetapi kita secara pribadi akan merasakan kebahagiaan. Tetangga, lingkungan kita, relasi-relasi kita akan ikut merasakan kebaikan, kebahagiaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka dengan itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk tetap berbuat yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menemani kita, memberkati kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu. Karena kondisi sekarang ini COVID semakin meningkat, ibadah kita tetap berjalan secara online. Tetapi adik-adik semangat, jangan sampai surut, jangan sampai menyerah. Tetap ikuti terus protokol kesehatan, ikuti terus perintah dari orang tua, ikuti terus ibadah sekolah minggu. Biarpun secara online, tetapi kalau adik-adik serius mengikutinya, Tuhan hadir di tengah-tengah rumah adik-adik saudara, menuntun dan memberikan berkat kepada kita semua. Amin adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya, baik dimanapun berada, dan tetap semangat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami
bisa berubah, berbuat yang lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan membimbing kami dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami tetap semangat, tidak surut walaupun kondisi saat ini yang tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas. Tapi kami percaya, kami berdoa bahwa Tuhan selalu hadir, dan ini semua adalah ujian bagi kami. Biar kami tetap tabah, teguh mengikuti apapun yang terjadi dalam lingkungan kami, dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan pada hari ini, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan membimbing mereka, memberikan mereka kebaikan, kepintaran, supaya tetap mereka semangat. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan berkat kepada mereka. Dan apabila Tuhan ada adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan jamah mereka Tuhan, supaya mereka sembuh dari segala penyakit yang ada di tubuh mereka. Dan begitu juga Tuhan jemaat-Mu, orang tua dimanapun kami berada, apabila ada dalam saat ini yang terbaring di tempat tidur karena sakit penyakit, kami mohon kepada Tuhan, jamah mereka Tuhan, biar segala penyakit di dalam tubuh mereka, kami percaya kuasa Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan mereka akan sembuh. Kami percaya karena Engkau ya Tuhan yang bisa mengobati segala penyakit. Kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami tidak luput dari dosa dan perbuatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih semangat pastinya ya? Pasti dong. Sebelum kita mendengarkan warta dan doa syafaat, mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, masih semangat puji Tuhan? Masih dong tentunya ya. Ya adik-adik, waktu minggu ini, adik-adik itu jangan lupa ya, selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, selalu cuci tangan di tempat air yang mengalir. Ya adik-adik, tahu sendiri ya, akhir-akhir ini di negara kita ada penyakit yang namanya Omikron. Justru itu kita harus jaga kesehatan ya adik, selalu pakai masker kemanapun pergi. Ya adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Nya Tuhan, Kau berkati kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah oleh kami ini hari ini. Tuhan Yesus, Kau berkati diri kami, sekolah kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Memberi kesehatan, panjang umur ya Bapa. Begitu juga orang tua kami, dalam memberkati, beri kesehatan dan panjang umur ya Tuhan. Berkatilah bangsa negara kami ini ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, segala penyakit, supaya kami sehat selalu Bapa. Bapa di surga, kami serahkan kepada Tuhan pengasihan-Mu ya Tuhan, yaitu Tuhan pastor kami Tuhan, yang kami tidak bisa untuk berkumpul Tuhan bersama saudara semuanya Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan. Untuk
Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bantu kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa punya tempat ibadah di KSB ini Tuhan, supaya kami bisa berkumpul dengan adik sekolah minggu kami, itu juga sama orang tua kami, dengan tatap muka ya Bapak. Kami rindu ya Tuhan untuk berkumpul satu sama lain Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Berkati orang tua kami yang bekerja Tuhan, Engkau beri kesehatan, Engkau beri kekuatan Tuhan. Orang tua yang sakit Engkau berkati Tuhan, dalam keadaan sakit Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan ya Bapa. Berkati adik sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak. Berkati kami guru sekolah minggu Tuhan, berkati pelayanan kami ya Bapa di surga. Berkati pendeta kami, sintua kami, semua Tuhan, para lado, CST, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, tibalah kita di penghujung acara kita minggu ini. Mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 178, Roma to Yesus, sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik yang di rumah, mari bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 Israel! Roma to Jesus, Roma tibu, bedehatan ajak pembuju. Narodo Jesus Pauluho asa poseaho masaya sohatai muse moloi asiando sape zaroma kita tu surgoi lasona madisi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita berdoa kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.
Amin. 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 Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kami yang Parhalado dan guru-guru kakak-kakak sekolah minggu dan Abang Naiki Multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.